Let's kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal 5. Suaranya dong. Oke, kurang bersemangat nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal 5. Oke, balik lagi ke Jurnal 5. Kali ini kita ada di Danau Tasik-Kardi. Tentunya saat ini saya tidak sendiri di Danau Tasik-Kardi ini. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ninda. Halo Ninda. Hai. Yang kedua ada Salwa. Hai. Oke, yang selanjutnya ada Lala. Halo. Oke, yang selanjutnya ada Rizky. Oke, yang selanjutnya ada Norma. Halo. Oke, udah kumpul semua nih tentunya. Jadi biar gak garing, biar seru juga, makanya saya ajak rekan-rekan saya untuk main di Danau Tasik-Kardi. Yang mana Danau Tasik-Kardi ini merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Banten. Nanti kita akan ngapain aja nih lah di Danau Bagi Tasik-Kardi? kelompok nggak sih tentunya? Oh iya, bagi kelompok supaya nggak terlalu rame ya. Oke, sekarang kita sudah ada di Danau Tasik-Kardi. Mungkin untuk penelusurannya kita akan bagi kelompok kali ya. Ya, Lah. bagi tim. Jadi bagi tim agar lebih jelas dan detail. Nanti ada penjelasan dari masing-masing tim. Nah, penjelasannya itu apa aja sih Kak? Kelompoknya? Kelompok satu tentang apa sih? Yang tim satu tentang kondisi dan potensi. Kalau Ya, kita tentang rute menuju Danau Tasik-Kardi. Tasik-Kardi dan kelompok 3. Kelompok kita tentang sejarah dari Danau Tasik-Kardi sendiri. Oke, banyak banget ya pembahasannya dan itu kayaknya sangat menarik nih. Ada dari sejarah, rute, dan potensi dari Danau Tasik-Kardi. Mungkin langsung aja nih kita bagi kelompok ya. Ya. Ini udah langsung ya kelompoknya kayak. Iya, langsung ya. Oke, bagus. Jadi kita langsung aja next ke kelompok 1. Oke. Oke teman-teman semuanya, kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari Danau Tasik-Kardi. Jadi Danau Tasik-Kardi itu merupakan sebuah danau buatan yang ada di Desa Margasana, Kecamatan Kramawatu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang, dan asal nama dari Tasik-Kardi itu merupakan sebuah gabungan dari dua suku kata bahasa Sunda yang arti Tasik dan Ardi, itu yang artinya berarti sebuah danau buatan. Luasnya sekitar 5 hektar dan bagian dasarnya itu dilapisi dengan ubin batu bata. Danau Tasik-Kardi ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, yaitu Sultan Banten yang kedua, yang memerintah Banten sejak 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Danau Tasik-Kardi sebagai tanda cinta Sultan kepada ibundanya dan sekaligus untuk sarana ibadah ibundanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Maulana Yusuf membangun Danau Tasik-Kardi ini untuk tempat tafakur atau beribadah ibunya kepada Allah. Tepatnya di sebuah pulau bagian tengah danau bernama Pulau Kaputren. Menurut cerita rakyat, Danau Tasik-Kardi sengaja dibangun untuk menyimpan selir-selir raja yang cantik jelita, agar semua dayang-dayang yang cantik itu aman. Maka di danau itu dipelihara puluhan buaya. Dari arsitek pembangunan dari Danau Tasik-Kardi ini adalah Hendrik Lucas Carden, yang merupakan arsitek Belanda yang melarikan diri dari Batavia. Dulu Danau Tasik-Kardi ini merupakan digunakan sebagai tempat pemandian putra-putri keraton. Selain itu juga sebagai tempat untuk peristirahatan bagi Sultan Banten dan keluarganya. Danau Tasik-Kardi sendiri itu memiliki peranan ganda yang airnya bersumber itu dari Sungai Cibanten. Jadi di danau itulah airnya tuh digunakan untuk sebagai irigasi sawah dan juga memasok air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tasik-Kardi itu dialirkan ke Keraton Surosowan melalui pipa yang terbuat dari tanah liat dan berdiameter 2,40 meter. Jadi sebelum digunakan, air itu nanti disaring dan didamkan terlebih dahulu di tempat penyaringan khusus yang disebut dengan pengindalan. Yang disebut dengan pengindalan yang berbentuk seperti bunker itu dibuat oleh Hendrik Lucas Carden. Teknik pengindalan terdiri dari pengindalan abang atau penyaringan merah, pengindalan putih, dan pengindalan emas.
Sekian dari kami. Selanjutnya akan diserahkan penjelasannya ke kelompok berikutnya. Hai. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Danau Tasikardi. Buat teman-teman semua nih, Danau Tasikardi itu ternyata terletak sekitar 10 km dari pusat kota Iya, Serang. bener banget. Dan ada 2 rute untuk menuju ke Danau Tasikardi. Bener. Apa aja itulah? Kalau misalkan orang Banten, pasti kalian udah nggak asing kan sama jarah ke Banten Lama. Nah, Iya. rute yang pertama itu kalau misalkan dari Banten Lama, kalian bisa lurus langsung ke Tasikardi. Nanti kan akan ngelewatin Pelabuhan Karangantu, Benteng Spellwich, sama Vihara. Nanti diarahkan ke sini kok bisa. Nah, kalau rute yang kedua, kalian itu dari Serang ambil ke arah Cilegon. Nanti habis itu di Kecamatan Keramat Watu belok kanan atau ambil arah utara menuju Danau Tasikardi gitu. Oh, jadi rutenya itu ada 2 arah ya. Yes. Jadi ada yang bisa ke Cilegon, ada juga yang bisa dari Banten Bener Lama. banget. Terus Apakah ada rute lain gitu lah? kalau misalkan buat teman-teman yang suka goes, yang suka sepedahan, itu bisa lewat jalur pipa gas dari Kota Serang ke Kecamatan Keramat Watu gitu aja. Oh, jadi ada jalur goesnya nih Ada buat dong. teman-teman yang emang rajin nih bersepeda Iya untuk dong. olahraga di hari weekend, itu bisa menggunakan jalur goes menuju ke Danau Tasikardi. Yes, betul banget. Nah, Danau Tasikardi ini ternyata terletak di Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Jadi Danau Tasikardi ini masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang, teman-teman. Yang Ayo. mana wilayah Kabupaten Serang itu masuk ke dalam Provinsi Banten. Jadi kita sebagai warga Banten nih Iya. harus sering-sering untuk datang ke Danau Tasikardi, mengenalkan Danau Tasikardi kepada warga masyarakat yang ada di Indonesia supaya Danau Tasikardi itu terkenal secara menyeluruh dan nasional. Iya, dan selain untuk mengenalkan sekaligus mengenalkan tempat ini ke teman-teman kerabat, kan bisa juga nih kalian liburan ke sini kayak santai. Di sini juga banyak kok yang kayak wisata-wisata naik bebek-bebekan, kayak arena-arena seperti itu kan bisa mengenalkan juga. Terus juga ngeliat area yang hijau bisa cuci mata juga lah kayak gitu. Iya, bener banget. Soalnya tadi di kelompok sebelumnya, di kelompok selanjutnya Iya. maksud saya, itu nanti akan dijelaskan juga nih potensi dan juga apa saja sih yang ada di Wah, Danau Tasikardi. mantap. Mantap banget ya. Mungkin cukup dari kelompok kita. Iya, bener banget. Nanti akan ada nih penjelasan dari kelompok selanjutnya. Oke, tadi udah dijelasin tentang sejarah dan juga rute menuju ke Danau Tasikardi ini. Sekarang kita mau ngejelasin ada apa aja sih kondisi dan juga potensi di Danau Tasikardi ini. Danau Tasikardi suatu danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang. Danau Tasikardi ini sudah ada sejak dahulu dan dinyatakan sebagai salah satu situs sejarah. Dengan adanya perawatan dan pengembangan Danau Tasikardi pun sampai sekarang lingkungannya masih sangat asri dan benar-benar terjaga. Nantinya air yang ada di Danau Tasikardi ini dijernihkan dahulu di pengindelan sebelum dialirkan ke Keraton Surosowan yang nantinya air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih para penduduk. Yang menarik dari Danau Tasikardi ini terdapat pulau kecil yang dinamai sebagai Pulau Gutren yang ada di sebelah kiri saya. Ya, tadi sama Kak Rizky udah dijelasin ya tentang kondisi dari Danau Tasikardi ini. Sekarang aku mau jelasin tentang potensi yang ada di taman wisata ini. Jadi, Danau Tasikardi ini bukan hanya sekedar untuk tempat rekreasi, untuk keluarga, untuk bersama dengan teman-teman, tapi di sini juga bisa sebagai tempat camping. Di sini pengelola menyediakan tempat camping untuk teman-teman semua jika ingin berkemah di sini. Selain itu, di sini juga tersedia permainan bebek-bebekan, kemudian beca-becaan yang mana bisa menjadi daya tarik untuk teman-teman yang ingin berekreasi di tempat ini. Kemudian di sini juga bisa untuk dijadikan tempat untuk memancing. Ya, jadi dengan adanya beberapa banyaknya permainan yang disediakan di Danau Tasikardi ini membuat dari Danau Tasikardi ini tidak hanya sebagai objek wisata saja yang hanya sebuah danau saja gitu. Jadi di sini juga banyak sekali permainan-permainan dan juga
yang bisa dilakukan oleh keluarga. Selain itu, teman-teman juga bisa nih menyewa kapal untuk dapat ke tengah pulau yang disebut Pulau Keputren tadi ya. Gitu. Di sini juga disediakan. Kemudian bisa juga untuk sambil memancing dan juga bersantai bersama keluarga ataupun teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau datang ke Tasikardi, itu dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000. Oke, sekarang kita udah selesai nih di penghujung acara dari tim penelusuran jurnal 5. Nah, untuk saat ini sekarang kita mau tahu nih apa aja sih yang udah kita dapat nih dari kelompok 1, 2, dan 3. Untuk dari kelompok 1 nih, apa aja sih yang udah kita dapat? Tadi kita berdua membahas tentang kondisi dan juga potensi dari Danau Tasikardi ini, yang mana potensi dari tempat wisata ini tuh bukan hanya sebagai tempat wisata saja gitu. Di sini juga mereka bisa sebagai rekreasi bersama keluarga dan juga teman-teman. Kemudian kondisi dari Danau Tasikardi ini yang paling menyoroti adalah di tengahnya itu ada pulau yang namanya itu adalah Pulau Keputren. Nah, paling itu aja sih Kak. Oke, jadi dari kelompok 1 kita dapat mengetahui di bawah di Danau Tasikardi itu ada yang namanya pulau ya. Pulau Keputren. Kalau dari kelompok 2 nih, ternyata di kelompok 2 nih kita ngebahas tentang rute. Ada rute apa aja sih Kak? Yang pertama ada rute apa sih kalau misalkan kalian dari Penjaran Banten itu bisa langsung ke sini karena kan masih searah ya. Tapi kalau misalkan yang kedua bisa pilih opsi lain yaitu lewat Cilegon dulu. Oke, jadi kalau rutenya itu kalau misalkan dari Banten Lama, itu dari daerah Banten Lama itu bisa langsung ke Danau Tasikardi. Kalau misalkan kalian dari arah Cilegon, itu bisa lewat ke arah Keramat Watu. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga rute goes ya. Iya, yang pengguna yang suka bersepeda itu bisa ikutin jalur gas migas yang ada di Provinsi Banten. Jadi nanti itu kita bakal ketemu jalur goes yang bisa mengarah ke Danau Tasikardi ini ternyata. Oke, itu yang kita dapat di kelompok 2. Sekarang kita tanya nih, apa sih yang kita dapat di kelompok 3? Ya, jadi tadi kita di kelompok 3 itu bahas mengenai sejarah Danau Tasikardi. Jadi kita tahu sejarah dibentuknya Tasikardi itu kayak gimana sih, terus ya, dan tujuan juga manfaatnya dibentuknya danau ini apa. Oke, jadi ada sejarah, tujuan, dan manfaat dari Danau Tasikardi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Mungkin sekian dari penelusuran jurnal 5. Jangan lupa subscribe, comment, and like. See you di next video.